Selamat malam pemirsa, Mewarta Malam kembali hadir bersama saya Febiana yang akan memberikan berita terupdate dan teraktual edisi 28 Desember 2022. Berikut kami rangkum selengkapnya hanya di Mewarta Malam. Menjelang tahun baru, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional melonjak. Dalam seminggu terakhir dari harga Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar telah usai. Prancis yang datang di partai puncak sebagai juara bertahan harus tunduk dari lawannya Argentina. Setelah melewati drama adu penalti, penantian 36 tahun Argentina terbayar sudah. Keluarga Presiden Joko Widodo rampung gelar pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep. Berikut rangkaian fakta menarik warnai hajatan ini, mulai aksi para menteri sampai mahar pernikahan yang membuat sejumlah kalangan tidak percaya. Kita jelang berita pertama pemirsa, menjelang tahun baru harga telur ayam di sejumlah pasar melonjak. Dalam seminggu terakhir berawal dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terkait naiknya harga ayam di pasar tradisional, telah ada Farhan Aditya yang akan melaporkan dari Pasar Condong Catur. Silakan Farhan. Baik pemirsa, saya Farhan Aditya Nugraha melaporkan langsung dari Pasar Condong Catur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, harga kebutuhan pokok itu melonjak ketika di hari Natal dan menjelang tahun baru. Baik informasi tersebut yang dapat saya sampaikan dari Pasar Condong Catur Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Farhan Aditya, saya kembalikan ke studio. Gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar telah usai. Prancis yang datang di partai puncak sebagai juara bertahan harus tunduk dari lawannya Argentina. Setelah melewati drama adu penalti, penantian 36 tahun Argentina terbayar sudah. Dengan keluarnya Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar, berikut adalah pendapat dari mahasiswa mengenai jalannya partai final Piala Dunia 2022 di Qatar. Baik, di sini dengan kakak siapa ya namanya? Syafaat Ihwatul Afdal. Oke. Di sini saya akan bagaimana pendapat kakak tentang jalannya partai final dunia Qatar kemarin? Oh ya, menurut saya sangat luar biasa, sangat menegangkan para penonton yang di dunia, yang para penggemar Argentina maupun Prancis. Awal-awal menit babak pertama sangat luar biasa, pemain Prancis mencetak 2 gol, tetapi udah masuk babak kedua langsung comeback dari Prancis yang dicetak oleh Mbappe 2 gol tersebut dengan gol yang pertama adu penalti. Terus untuk itu yang kemarin tuh finalnya terus dimenangkan untuk siapa ya, Mas? Dimenangkan oleh Argentina dong. Baik, di sini dengan kakak siapa ya namanya? Oh ya, namaku Adi Prasetyo. Nah, di sini saya mau tanya nih, apa pendapat tentang kakak mengenai jalannya partai final Piala Dunia kemarin di Qatar? Oh, mungkin itu salah satu Piala Dunia menurut saya paling seru ya, karena nggak disangka bahwa yang masuk final itu Prancis sama Argentina. Tadi aku jagoin Argentina kan, tapi ternyata final itu Prancis. Menurutku itu seru banget sih menurutku sih. Dan juga aku ngerasa kayak awalnya aku nggak mau nonton, ternyata di awal itu udah 2-0 kan, akhirnya aku nonton lah, mau nggak mau gitu, buat ngikutin gimana jalannya Piala Dunia ini gitu. Jadi aku itu sih mungkin sih. Baik kak, terima kasih ya kak. Baik, di sini dengan kakak siapa ya namanya? Idui. Di sini saya mau tanya, ini pendapat Mas tentang Piala Dunia kemarin tuh gimana ya? Piala Dunia terakhir kemarin tuh sangat seru dan sangat menyenangkan bagi fans Lionel Messi karena Piala Dunia ini yang terakhir buat Messi. Jadi ya sangat senang dan sangat seru lah. Terus juga Messi ini Piala Dunia yang terakhir dan sesudah itu dia akan pensiun, gak ikut Piala Dunia lagi. Dah. Makasih ya Mas. Keluarga Presiden Joko Widodo rampung gelar pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep. Berikut rangkaian fakta menarik warnai hajatan ini, mulai aksi para menteri sampai mahar pernikahan yang membuat sejumlah kalangan tidak percaya.
Pesta pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono masih menyisakan berbagai cerita menarik. Bahkan jagat dunia maya dibanjiri momen haru hingga lucu dari putra bungsu Presiden Joko Widodo di hari bahagianya itu. Kaisang disebut sebagai sosok yang suka bercanda. Siapa sangka di tengah pesta pernikahannya, ia juga menunjukkan sisi humorisnya yang sukses menghibur banyak orang. Mulai dari kerap berpose dengan finger heart dan tertawa saat sedang tegang, hingga iseng menunjukkan tangan tanpa cincin. Menariknya, sang ayah Presiden Jokowi sampai memberikan pesan khusus untuk Kaisang agar putranya itu bisa bersikap sedikit serius karena kini sudah menjadi seorang suami. Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Nah, ini sudah punya istri. Saya sampaikan lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu, ya. Saya sih tidak mengenal secara dekat, tapi kalau dilihat dari statement di media, kayaknya orangnya punya sense of humor yang tinggi ya, gitu, lucu gitu ya orangnya, lucu-lucu anak-anak muda sekarang gitu ya. Dan sepertinya sih sosok yang menyenangkan. Tak lengkap rasanya jika saat kondangan tak berfoto bersama dengan sang pengantin. Namun terdapat momen lucu lainnya di pesta pernikahan Kaisang dan Erina, di mana pengantinnya justru tak terlihat dan tertutup saat berfoto. Hal itu terjadi saat Ibu Iriana Joko Widodo berfoto bersama teman-temannya di pelaminan, bak ajang reunian yang mempererat tali silaturahmi. Tampak Ibu Iriana mengajak para teman-temannya untuk berfoto bersama, namun karena banyak, ia bahkan sampai terdesak dan pengantinnya malah seolah tenggelam dalam kerumunan tersebut. Sontak kejadian tersebut menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, ijab kabul, upacara panggih semuanya udah selesai dan alhamdulillah semuanya lancar. Meski sempat tertutup oleh tamu dari ibundanya, Kaisang bisa tersenyum gembira saat bisa berfoto bersama menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang rapi dan teratur. Foto bersama itu tampak begitu indah dengan dekorasi pelaminan pernikahan Kaisang dan Erina yang dihiasi bunga anggrek bulan berwarna putih, tampak begitu cantik dan elegan. Syukuran pada hari ini memang sangat luar biasa. Seluruh tamu undangan yang diundang oleh keluarga besar Bapak Ibu Joko Widodo berkenan hadir untuk memberikan doa restunya, mulai dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, kemudian juga para duta besar dan kepala negara hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan doa restunya. Kebetulan saya tadi berdinas atau bertugas di Loji Gandrung, mau menuju ke Puro Mangkunegaran, sangat sulit untuk mencari jalan. Secara detail oleh panitia dari keluarga dibantu 1-2 oleh menteri. Ya alhamdulillah lancar, hikmat ya. Bagaimana juga kita juga banyak, saya rasa masyarakat belajar lagi bagaimana perkawinan dengan adat istiadat Jogja, dan penuh tentu dengan pesan-pesan yang sangat baik ya, apalagi untuk yang baru menikah. Pak Wapres sendiri tadi membuat tentu ceramah atau pidato untuk pernikahan juga yang tentu menghibur tapi serius gitu. Ya alhamdulillah berjalan lancar lah pokoknya.
Tak hanya Kaisang dan Erina yang menjadi sorotan, keluarga dari Presiden Jokowi pun mencuri perhatian. Meski pernikahannya sudah berlalu, namun euforianya masih begitu terasa. Dalam prosesi yang kental dengan adat Jawa itu, momen anak kedua Kahiyang dan Bobi Nasution yang bernama Panembahan Al Nahyan menarik perhatian karena tampil beda. Cucu Presiden Jokowi ini justru memakai kaos, tak memakai beskap dan baju adat seperti cucu presiden lainnya, Jan Etes dan Sedah Mirah. Merupakan satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan mereka berkeluarga menjadi utuh selamanya, tidak terpecah-pecah. Sekedar pasangan biasa ya, pasangan yang juga dielulukan masyarakat sepanjang jalan gila. Setiap RT kasih ucapan selamat, pembuangnya juga hampir di seluruh jalanan di Solo ini gila. Artinya berkah banget, banyak sekali yang mendoa. Ya, selamat menempuh hidup baru, berbahagia, rukun selalu sampai kasen-kasen dunia, dan hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Selamat ya, Erina dan Kaisang. Pihak keluarga presiden dan keluarga dari pengantin wanita tampak kompak mengenakan kebaya dan beskap. Bahkan ketika akan ke lokasi akad nikah, Presiden Jokowi disebut mengalah dan terpaksa menuruti keinginan cucunya Al Nahyan yang enggan mengenakan pakaian seragam keluarga dan hanya mengenakan kemeja. Al Nahyan bahkan hanya mengenakan singlet saat prosesi tumplak atau sungkeman. Tak lupa sambil memegang dotnya kemanapun ia melangkah. Aksinya yang menggemaskan itu pun menjadi perbincangan masyarakat yang seakan terhipnotis dengan kelucuannya. Minggu Legi mapan wontening pendapi Pura Mangkunagaran Surakarta kawontenaken lampahing tata cara tasakuran Ibu Dr. Anda Hajah Sofiyatun Kutono. Pratiti sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Yoyo Subandrio dalasan Ibu Duk jaman kino tumplak punjen mekaten upacaranipun. Tingkah lucu Al Nahyan rupanya tak hanya membuat publik geleng-geleng kepala, namun pihak keluarga juga seakan sudah pasrah dengan tingkah Nahyan yang tak bisa dibujuk mengenakan beskap dan seragam lainnya. Lucunya sebagai ayah, Bobi Nasution sampai meminta maaf kepada Kaisang hingga Presiden Jokowi atas tingkah putranya tersebut melalui sosial media. Demikian informasi tersebut sekaligus menutup Mewarta malam hari ini. Saya Febiana dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.